Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kondisi belajar Al-Qur'an. Semoga Allah mengantarkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang terbaik insya Allah taala. Bapak Ibu sekalian, kita masih dalam materi tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Kita telah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, ya. Dan pekan lalu kita mulai masuk menyebutkan tentang beberapa hadis-hadis, hadis Nabi yang juga menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Pekan lalu kita menyebutkan tentang hadis yang berbunyi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian. Siapa itu? Kata Nabi, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamah dan mengajarkannya. Yang kesimpulannya dari ini hadis bahwasanya menjelaskan kepada kita siapa itu orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Apakah yang paling gagah, yang paling cantik, yang banyak hartanya, yang besar kekuasaannya? Ternyata di sini yang disebutkan sebagai hamba Allah yang terbaik adalah mereka yang berada dalam kondisi ta'allam Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran dengan berbagai bentuknya. Belajar membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, belajar menghafalkan Al-Quran, belajar bagaimana mengajarkan orang lain baca Al-Quran, belajar bagaimana mengajar orang lain untuk bisa paham Al-Quran, belajar bagaimana bisa mengajar orang lain untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah, itu semuanya masuk dalam kategori belajar Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran. Dan selanjutnya adalah wa'allamahu, juga mengajarkannya kepada orang lain. Mengajarkan untuk bisa baca Al-Quran, mengajarkan untuk bisa paham Al-Quran, mengajarkan untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah, inilah bagian daripada orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi intinya ya, dia beri motivasi kepada kita untuk terus berada dalam kondisi belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sampai kapan Ibu ini kondisi? Ada masanya? Ya tidak. Ya, sampai akhir Kapan hayat. itu? Selama Sampai kenikmatan akhir. Allah masih berikan kepada kita. Selama kenikmatan hidup, kenikmatan masih bisa bernapas, Allah berikan kepada kita, maka di situ pula ada kesempatan untuk terus belajar Al-Quran. Demikian pula mengajarkannya. Demikian pula mendakwakannya. Nah, itu kira-kira ya beberapa faedah yang bisa kita tangkap dari hadis tersebut. Nah, hari ini Bu Ibu, kita masuk kepada hadis yang lain. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh sahabat yang mulia, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah. Sahabat yang mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah. Dia berkata bahwasanya, kata beliau, saya mendengar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar, jadi saya mendengar dengan apa? Dengan telingaku. Bahwasanya Rasul Allah, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Yakul bersabda. Nah, jadi benar Ibu asli ini beliau dengarkan langsung, ya, bukan tanpa perantara orang lain, langsung dengarkan. Ya. Ibu apa yang dikatakan? Kata Nabi,
May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man barang siapa yang yuridillahu yuridillahu Allah menginginkan bihi khairan padanya kebaikan yufaqihu dari kata fikhi yufaqihu artinya maka Allah akan menjadikan dia itu faqih memahami dengan dalam fiddin tentang agama tentang agama Islam ini. Masya Allah. Man yuridillahu bi khairan. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Caranya bagaimana? Yufaqihu fiddin. Yufaqihu. Maka Allah akan menjadikannya fakih. Memahami dengan dalam fiddin tentang din. Tentang agama Islam. Masya Allah. Hadis ini disebutkan dalam kitab hadis kitab hadis Sahih Bukhari demikian pula Sahih Muslim. Oke, ibu yang Allah muliakan, bapak yang Allah muliakan, masya Allah ya. Ini hadis Bu menyebutkan tentang apa? Dua hal. Apa? Ada sebuah syarat, ada jawabannya. Apa itu Bu syarat Ibu? Kata Allah, kata Nabi, barang siapa yang yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Ini syaratnya nih. Jadi kalau ada seseorang yang Allah ingin dia mendapatkan kebaikan. Jadi kan kalau ada seseorang yang Allah itu ingin untuk memberikan kebaikan kepadanya. Nah, khairon. Nah, bagaimana caranya? Apakah dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih eh, fisik yang cakep, yang cantik? Ya, ternyata Ibu di hadis disebutkan caranya adalah yufaqihu fiddin. Allah itu akan menjadikan orang itu fakih, ya, memahami dengan dalam, mengerti dengan baik. Ibu, tentang apa Ibu? Tentang ilmu perbintangan, tentang ilmu matahari, tentang ilmu sesuatu. Nah, ternyata yang disebutkan di sini adalah fiddin, ya, ilmu tentang din, tentang agama ini. Din, fiddin, tentang din, agama ini. Dan ilmunya itu adalah berawal dari ilmu Al-Quran. Demikian pula sunnah Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bapak Ibu, ini jelas sekali. Ya. Nabi mengabarkan kalau ada ingin Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka di antara jalan utamanya adalah Allah akan menjadikan orang itu mengerti dengan dalam tentang agama ini. Ya. Lalu Ibu, bagaimana caranya itu? Caranya itu dengan cara Allah memberikan hidayah kepada orang itu, memberikan taufik kepadanya untuk belajar agama ini. Ya kan Ibu? Ya, tentu ada tahapannya. Karena nggak mungkin orang itu bisa memahami Islam, paham Al-Quran, demikian pula Sunnah, kalau dia itu nggak ngerti tentang agama ini. Dan kalau mau ngerti, jalurnya adalah jalur belajar. Dan kalau belajar berarti apa? Harus meluangkan waktu khusus untuknya. Ada waktu yang disiapkan untuknya. Ya, ada waktu yang dia siapkan untuk belajar Al-Quran. Ya, ada waktu yang disiapkan untuk belajar sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu kata Nabi apa? Bu? Yufaqihu, mengerti dengan dalam, memahami dengan dalam tentang agama ini. Ya, jadi mengerti dengan baik. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Bagaimana memahami Al-Quran?
Bagaimana mengamalkan Al-Quran? Itu bisa lihat. Jadi mengerti dengan baik. Itu bisa lihat. Dan sekali lagi Bu, untuk bisa mendapatkan hal itu, maka lewat proses belajar. Dan belajar itu menuntut kita sekalian untuk meluangkan waktu dari 24 jam yang kita punya dalam sehari. Dari 7 hari yang kita punya dalam sepekan. Misalnya, apa kita mau mendapatkan kebaikan? Ya, maka ini, ini di antara kebaikan yang dikabarkan oleh Allah lewat jalur memahami agama ini. Dan itu sekali lagi Bu, mengharuskan kita meluangkan waktu untuknya. Ya. Dan kita bisa merasakan sekalian, ya. Dan saling memahami, ya. Kalau orang ingin mengerti agama ini, ya harus belajar, harus duduk, ya, harus berguru kepada orang yang telah mendahului kita untuk mengetahuinya. Belajar, baca Al-Quran. Bagaimana ya? Agar kita bisa baca Al-Quran seperti yang Allah inginkan. Ya. Seperti yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya dan turun sampai sekarang. Ya. Karena satu ada ilmunya itu, ada cara cara membacanya itu. Ya, yang khusus ya, yang khusus. Nah, itu ada ilmunya. Dan itu ya tidak bisa dapatkan kalau kita nggak belajar sekalian. Kita belajar. Ayo sekalian. Ini Al-Quran berbahasa Arab. Ya. Kita nggak akan bisa memahami dengan baik kalau kita nggak belajar kepada orang-orang yang telah mendahului kita dengan belajar. Ayo sekalian. Masya Allah. Maka sungguh sekalian ini ayat luar biasa ya. Luar biasa menjelaskan kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan menjadikan orang itu mengerti dengan baik akan ini agama. Maka Ibu, beruntunglah orang-orang ya yang Allah izinkan dan Allah pilih untuk berada ya untuk berada pada kondisi ya, ya, untuk berada pada kondisi belajar Al-Quran. Masya Allah ya. Ibu jangan anggap biasa ini. Ya Ibu Nini, Ibu Yatri, sekarang ini kita dalam proses sedang belajar Al-Quran. Berarti apa? Berarti dalam kondisi insya Allah Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Ya, Allah caranya apa? Allah menjadikan kita ini berada pada posisi belajar untuk bisa memahami agama ini. Nih, Ibu. Yufaqihu fiddin. Allah akan menjadikan orang itu mengerti dengan baik tentang agama ini. Dengan cara Allah memberikan taufik kepadanya, kemudian kepada untuk bisa belajar memahami agama ini. Masya Allah. Dan ini kita bisa memahami sekalian. Bagaimana baca Al-Quran. Oh, dulunya nggak tahu. Sekarang jadi tahu. Atau mungkin tahu ilmunya, tapi kurang memperhatikan. Oh, bagaimana cara membaca huruf-huruf ini? Oh, ternyata dibacanya itu nggak mantul. Apa nggak kol-kola, ya kan? Oh, ternyata ini baca apa? Di idgham, harus dimasukkan, ya kan Bu? Dimasuknya apa? Harus dengan apa? Dengan guna, ya. Bagaimana dengan guna itu? Ya, nah, itu misalnya perlu perlu dipelajari, dipelajari. Oh, ini panjangnya ini harus harus segini harokatnya. Masya Allah. Ibu, ibu bapak yang Allah muliakan. Masya Allah. Ada demikian pula memahami akan makna-maknanya. Kita ngaji ibu sekalian, ya. Ini bahasa Arab ini. Tapi bagaimana ngertinya? Itu perlu belajar. Insya Allah dengan belajar ibu dan tahu cara belajarnya, ya, semakin banyak yang bisa kita pahami dari makna Al-Quran. Ya, dari makna Al-Quran. Jadi Masya Allah, ini sungguh luar biasa ibu sekalian, ya. Hadis ini, ya, memberikan motivasi kepada kita untuk mau belajar Al-Quran. Nah, karena itu sekalian, nah, kita pun mendapatkan hadis lain ya yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang mereka itu sekalian mengajarkan Al-Quran. Ya, mengajarkan Al-Quran. Di antaranya adalah sebuah hadis ya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah
wa malaikatahu dan para malaikatnya, ya. Wa ahlas samawati wal ardi dan penduduk langit dan bumi. Oke, Bu. Berapa tuh? Sesungguhnya Allah satu. Yang kedua, para malaikatnya dua. Yang ketiga, wa ahlas samawati wal ardi, penghuni, ya, penduduk langit dan bumi, ya, penduduk langit dan bumi. Oke, Bu. Hatta namlah, sampai semut, ya, sampai semut, fi juhriha, di tempatnya, di lubangnya. Sampai semut itu di lubangnya. Wahatal hut, sampai ikan, sampai ikan, ikan di lautan. La yusalluna, sungguh mereka itu bersalawat, mendoakan kebaikan. Masya Allah. Kepada siapa Bapak Ibu? Ala muallimin nas al khair. Nah, kan Bu? Ala muallimin nas al khair. Kepada seseorang yang muallim, muallim, mengajarkan. Anas kepada manusia al khair, kebaikan. Ibu, apa itu kebaikan? Adin, agama ini, kan? Mengajarkan kebaikan. Apa itu adin, agama ini? Karena tadi kan yang mengatakan, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Caranya apa, Bu? Allah menjadikan orang itu mengerti dengan baik agama ini. Caranya apa? Ada guru, ada guru yang mengajarkan orang itu ada agama ini. Ya. Jadi bukan cara orang tidur, Bu, orang tidur kemudian bangun langsung ngerti Al-Quran. Nggak bisa caranya. Tapi lewat perantara. Apa? Muallim. Adanya guru-guru yang muallimin nas al khair. Yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Nah, itulah din, itulah agama ini. Itulah Al-Quran, demikian pula sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah, ini sangat luar biasa Ibu sekalian. Sangat luar biasa. Ya, ya. Guru dapat, ya tentu murid pun dapat. Ya, murid pun dapat. Karena diharapkan murid itu sekarang dia belajar. Nanti ke depan dia juga mengajarkannya. Ya. Jadi murid itu ketika dia mendengarkan ini hadis, oh, saya juga harus jadi guru. Kenapa? Karena Masya Allah, sungguh Allah, para malaikat-malaikatnya, sampai penduduk langit dan bumi, ya, sampai semut-semut di lubangnya, sampai ikan-ikan di lautan. Masya Allah, itu baik sekali, Bu. Itulah yusalluna, ya, benar-benar berselawat. Benar berselawat kepada muallimin nas al khair, kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Allah, Bu, Allah berselawat, kan? Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ya. Berselawat kepada Rasulnya. Ya. Berselawat kepada Rasulnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, ini di sini sebutkan. Allah pun berselawat kepada siapa, Bu? Kepada Juga eh, kepada kepada Nabi Muhammad Ustaz. guru, ya, kepada guru manusia kebaikan. Ya. Jadi kalau Allah itu bersama kepada eh, kepada guru, per guru apa Bu? Memberikan rahmat kepadanya, memberikan ampunan kepadanya, memberikan kemudahan kepada urusan-urusannya. Ya, itu kan mana Bu? Kalau para malaikat, para penghuni bumi, langit mendoakan, mendoakan, mendoakan kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan, memberikan rahmat, memudahkan urusan kepada siapa? Kepada muallimin nas al khair, kepada orang yang mengajarkan kepada orang lain kebaikan. Masya Allah. Nah, jadi sekalian, itu berbahagia ya. Kalau ada orang yang Allah mudahkan berikan taufik kepada dalam posisi mengajarkan Al-Quran. Ya, mengajarkan Al-Quran. Wah, luar biasa. Ya.
Luar biasa kedudukannya sekalian. Bayangkan sekalian. Mungkin dari satu sisi sekalian, waduh, ya, ada waktu yang terambil ini untuk bagi-bagi untuk apa? Untuk ngajar orang lain Al-Quran, ngajar mengaji, kan bu, ngajar baca Quran, ngajar paham, itu waktu terambil, ya, ya. Karena orang bu akan semakin berat apa? Kalau semuanya dihitung secara materi. Saya ini dampingi temanku baca Al-Quran, ya. Saya nggak digaji, nggak ada amplopnya, 1 jam, ya, 1 jam gitu. Oh, kalau semua dihitung dengan materi sekalian, ngapain lah. Mending ini waktu saya pakai untuk pergi berbisnis, pergi jual beli, ya. Ibu, kalau semua dihitung dengan materi sekalian, ya, orang bisa apa? Bisa berhenti toh, atau nggak mau untuk mengajar. Tapi ibu sekalian, ketika mereka menghadirkan perkataan dari Rasulullah, Bu. Bayangkan, perkataan Rasulullah, utusan Allah namanya itu. Ya, hadis ini, Masya Allah. Maka mereka jadi bersemangat ya untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, apakah itu sekalian ada hal yang sifatnya duniawi yang didapatkan ataukah tidak? Ya, itu bukan perkara utama. Tapi yang utama ada kesempatan Ibu. Ada kesempatan yang Allah mudahkan. Ada orang mau belajar. Ya, ada orang mau belajar. Maka kenikmatan ketika ketika seorang diberikan pilihan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk berada dalam posisi mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ya, Masya Allah. Jadi kita harus semangat Ibu. Alhamdulillah Allah pilih saya bisa ngajar ini, Masya Allah. Nah, sekarang belajar. Nanti ke depan saya mengajarkan juga. Kenapa? Itulah tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kepada kita. Ya, kepada kita. Itu Bu ya. Kalau yang tadi kan apa? Orang yang belajar. Allah akan menjadikan dia itu memahami dengan dalam agama ini. Caranya dia belajar. Dia belajar. Kalau yang ini Bu, Suaranya hilang, Ustaz. jelas suara saya Bu Gayatri. Ah, begini Pak Edi. Ya, Jelas, jelas. jelas ya. Oke Pak Edi. Suaranya hilang, Ustaz, tadi. Oke, sekarang dijelaskan Pak Edi. Ya, udah jelas, Ustaz. Sekarang. Oke. Jadi Bu, eh, ini hadis menyebutkan apa? Keutamaan orang yang belajar, ya. Demikian pula keutamaan orang-orang orang yang mengajarkan kebaikan. Apa itu? Yaitu adin agama ini. Agama ini, Masya Allah. Jadi harus semangat ibu sekalian. Harus semangat, harus bersyukur ketika diberi kesempatan. Ya. Sekarang ini ibu belajar kait kan ini? Berarti apa nih? Sedang berusaha belajar belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami cara bacanya bagaimana, nanti dipraktekkan, memahami bagaimana memahami apa perkataannya Nabi, perkataannya Allah untuk bisa diamalkan. Ya, lalu siapa harus semangat, harus sabar, harus menikmati. Ya, ini semuanya. Oke, ibu sekalian, eh, demikian pula Nabi menyebutkan ya tentang orang-orang yang berilmu karena dia itu belajar. Dalam sabda beliau yang lain, ya kata Nabi, ibu sekalian, fadlul alimi, fadlul alimi, keutamaan orang yang berilmu, alal abidi, ya, terhadap orang yang eh, ibadah, ahli ibadah. Artinya dia suka ibadah tapi dia nggak punya banyak ilmu, ya. Dia suka ibadah, ya, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah yang lain misalnya. Tapi ilmunya akan agama kurang, ya. Dengan orang yang punya ilmu agama, waktunya baik terpakai untuk belajar, ya, belajar. Ya dia juga ibadah. Cuma waktu dia untuk apa? Untuk belajar itu jauh lebih banyak daripada waktu yang digunakan untuk apa, Bu? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Hanya kayak gitu ya. Fadlul alimi, keutamaan orang yang berilmu itu alal abidi, di atas orang yang abid, yang ahli ibadah, kafadlil qamari. Nah, Ibu, seperti keutamaan qamar bulan. Ya. Kapan Ibu? Lailatul Badar. Ya. Ketika bulan purnama.
ya, ala sail kawakib, ya, atas, ya, atas bintang-bintang yang lain, ya, atas benda-benda langit yang lain itu Bu sekalian. Kan kalau misalnya Bu, bulan kan Bu, dia bergerak sampai bulan purnama. Wah, itu kan terang banget tuh. Terang banget. Misalnya, makanya mengalahkan yang lainnya. Ya. Kata Nabi ya Bu, ini orang yang berilmu itu Bu, terangnya itu, lebihnya itu dibanding orang yang ahli ibadah tapi kurang ilmunya itu Bu, seperti bulan purnama dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Masya Allah. Nah, lalu beliau melanjutkan lagi Bu dengan mengatakan wa innal ulama, ya, sesungguhnya orang-orang yang berilmu sekalian, warasatul anbiya adalah pewaris para nabi. Eh, wa innal ulama, dan sesungguhnya orang-orang yang berilmu, ya, maksudnya berilmu Al-Quran, berilmu sunnah Nabi, ya, warasatul anbiya adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrithu, tidaklah mewariskan dinaron wala dirhama, dinar, demikian pula dirham, ya. Wa innama, padahal dan sesungguhnya hanyalah warasul ilma, mereka itu mewariskan ilmu, mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi, maka barang siapa pun yang bisa mengambilnya, akhadha bihi, yang bisa mengambilnya, ya, akhadha bihazzin wafir, maka dia telah mengambil bagian yang besar, bagian yang besar. Masya Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat oleh Imam Abu Dawud, ya, dalam kitabnya. Sekalian. Masya Allah, ya. Ibu bayangkan Bu, Nabi mengatakan begitu detail, ya, dengan kata-kata yang singkat, ya, sepenggal demi sepenggal, sampai tersusun menjadi sebuah hadis beliau, ya, hadis perkataan. Coba Ibu, kita perhatikan ini kata sepenggal demi sepenggal. Nah, kata beliau, Fadlul alimi alal abidi, keutamaan orang yang berilmu dari orang yang ahli ibadah. Dan orang berilmu itu bertapa? Harus belajar. Harus belajar. Dan bukan cuma sekedar belajar. Belajar sampai ngerti. Nah kan Bu? Belajar sampai ngerti itu namanya alim itu. Ya. Bukan bukan sedang sekedar apa? Dalam posisi belajar. Tapi tidur. Pikirannya di luar. Nah, itu bukan begitu tuh. Alim. Dia belajar sampai dia ngerti. Sampai berilmu kan. Orang yang berilmu. Alim. Orang yang berilmu. Sampai punya ilmu. Ngerti dia itu. Ya. Alal abidi, dibandingkan orang yang ahli ibadah, ya. Tapi Bu, tapi kurang perhatian masalah ilmu, ya. Kafadlil qamari, seperti keutamaan bulan Lailatul Qadar ketika malam bulan purnama, ya. Ala sel kawakib, ya, di atas benda-benda langit yang lainnya. Masya Allah. Itu bagian pertama Bu. Yang kedua, spesifik ini. Wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama itu orang-orang yang berilmu, Ibu, ya, orang yang berilmu. Karena dia belajar, dia punya ilmu. Ilmu tentang baca Al-Quran. Berarti dia alim. Ilmu tentang paham Al-Quran. Ilmu tentang fikih. Ilmu tentang akidah. Berarti dia berilmu. Nah, apa Bu? Kata beliau, warasatul anbiya, adalah pewarisnya para nabi. Nabi meninggal dunia, ya. Ada orang, Bu, yang mereka dianggap seperti seperti para nabi. Apa itu? Yaitu al ulama, orang-orang yang berilmu. Ya. Hal Ibu, di mana persamaannya? Nah, kata beliau, wa innal anbiya, sungguh nabi-nabi itu ketika mereka meninggal dunia,
lam yuwarrithu, tidak mewariskan, dinar wala dirhama, dinar demikian pula dirham. Jadi mereka nggak mewariskan harta itu, ya nggak mewariskan harta. Tapi apa? Wa innama warrasul ilm. Akan tetapi sungguh mereka itu mewariskan ilmu. Nabi meninggal dunia. Mewariskan apa? Ilmu. Ilmu Al-Quran. Masya Allah. Bu, lengkap. 30 juz. 6.236 ayat. Masya Allah. 114 surat. Bu, lengkap semuanya. Itu boleh tinggalkan ini. Boleh tinggalkan. Ya. Demikian pula belum meninggalkan ilmu sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Sunnah yang berupa perkataan beliau langsung, sunnah yang berupa perbuatan beliau yang dilihat oleh para sahabatnya lalu diceritakan, dinukilkan, ya, atau perbuatannya para sahabat yang beliau setujui, itu namanya sunnah itu sekalian. Nah, ini Bu, itu para nabi meninggalkan apa Bu? Meninggalkan warisan ilmu. Sama Nabi Musa meninggal dunia meninggalkan Taurat. Ilmu. Nabi Isa meninggal dunia meninggalkan Injil. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ah, Ibu sekalian. Dan ini yang juga apa? Yang juga didapatkan oleh siapa? Oleh para orang berilmu. Ya. Sekarang mereka belajar, mereka mendapatkan ilmu. Nanti mereka meninggal dunia, ya. Maka mereka mewariskan ilmu seperti yang diwariskan oleh oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, guru-guru kita sebelumnya, para ulama kita sebelumnya itu meninggal dunia mereka itu, ya. Lalu apa, Bu? Mereka meninggal dunia posisi Masya Allah, ya, memberikan ilmu dan kita mendapatkan ilmu tersebut. Ilmu baca Al-Quran, ilmu bisa paham Al-Quran, ilmu tentang hadis Nabi, Masya Allah. Ya, di pengajian-pengajian, ya, di medsos-medsos misalnya, Masya Allah. Ya. Sebagai mereka telah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita punya guru-guru Bu, ya, yang kita pernah belajar kan, dia sudah meninggal dunia, Masya Allah. Tuh. Tapi mereka meninggal dunia mewariskan ilmu. Nah, makanya kata Nabi di akhir hadis, "Faman akhadha bihi." Nah, maka barang siapa yang mengambilnya, mengambil ilmu ini Bu sekalian, oke? Karena dia belajar, akhirnya dapat ilmu, ilmu bisa ngaji, dia belajar paham, dapatkan ilmu, bisa ngaji, bisa paham. Oh, maksudnya ini, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Oh, maksudnya ini hadis Ibu sekalian. Dapatkan ilmu Ibu sekalian. Ya, kata Nabi, "Faman akhadha bihi." Maka barang siapa yang mengambilnya, maka akhadha bihadzin wafir. Ya, maka dia telah mendapatkan ya bagian yang sangat banyak, yang sangat besar. Berarti ayo belajar, ayo belajar agar kita bisa mendapatkan mengambil ya bagian yang besar ini yang merupakan warisan dari nabi-nabi sebelumnya, khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Coba Ibu. Wah, ini kalau kita Bu perhatikan maknanya, kita hari-hari Bu jadi smart. Harus luangkan waktu belajar ini. Gitu kan Bu? Harus luangkan waktu. Ya, ya, ya. Masing-masing bisa melihat kondisinya kan Bu. Dengan umur yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kita silakan lihat. Ya, bagaimana kita belajarnya di kondisi kita. Tapi yang jelas sekalian, ini hadis ketika kita pahami dan bagus Bu, jadi motivasi. Untuk apa? Untuk belajar. Untuk belajar. Dan ketika mendapatkannya Bu, kita amalkan dan juga kita ajarkan kepada orang lain. Ajar kepada orang lain.
Oke, ini di antara Ibu sekalian. Yang lain lagi Ibu sekalian adalah eh, sebuah hadis dari sahabat yang mulia yang bernama Sofwan bin bin Asal, ya, radhiyallahu anhu. Anna Nabi SAW qol, bahwasanya Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Kita dengarkan Bu, apa sabdanya ini? Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat. Ibu tahu kan Bu, malaikat Bu? Ya. Bentuknya yang asli itu. Ketika dibuka sayapnya membentang, menutupi ufuknya langit. Kata beliau, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu. La tadau. La tadau, benar-benar meletakkan. Nah, apanya Bu? Ajnihataha, sayap-sayapnya. Punya sayap. Ya. Meletakkan Bu, sayap-sayapnya. Bayangkan Bu ya. Buat siapa? Li talibil ilmi. Kepada orang yang menuntut ilmu. Kepada orang yang menuntut ilmu. Ya, terutama ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah Nabi. Ibu kenapa Ibu? Ridom bima yatlub. Karena dia itu ridho, senang. Bima yatlub, dengan apa yang dia cari. Ya, apa yang dia cari sekalian. Masya Allah. Jadi kalau itu mereka ketemu ada orang yang tolibul ilmi sedang mencari ilmu, ilmu ilmu agama ini bisa lihat, maka bu, maka dia tuh Bu meletakkan sayapnya. Ya, ayo Bu. Kenapa? Karena ridho dengan apa yang dia cari itu. Nah, Ibu itu ulama menjelaskan. Maksudnya apa Ibu? Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu. Nah, jelaskan Ibu. Nah, ini antaranya adalah ulama yang bernama Al-Khattabi. Nah, dia mengatakan, Bu, itu ada tiga maknanya. Ada tiga maknanya. Yang pertama, itu makna yang zohir. Apa? Dia itu membentangkan sayapnya. Memang itu zohir, Bu. Ya, Bang, ya, itu yang pertama. Memang jelas dia bentangkan sayapnya itu. Oh, Masya Allah. Yang kedua, ya Bu, mana ya Bu? Mana adalah tawadu. Ya, merendahkan diri. Masya Allah. Kenapa Ibu? Karena mengagungkan, ya, ta'ziman di thalib ilmi. Ya. Jadi Bu, dia itu merendahkan dirinya. Kenapa? Untuk mengagungkan, untuk memuliakan, Masya Allah, orang yang sedang belajar, menuntut ilmu Al-Quran, ilmu agama ini. Masya Allah. Itu mana yang kedua? Ya, mana tawadu, rendah diri. Ya Bu ya, makin rendah diri. Kenapa Ibu? Karena menghormati, karena memuliakan orang yang belajar tersebut. Masya Allah. Ibu, ini yang kedua. Yang ketiga beliau, kata beliau Bu, an-nuzul inda majalis ilmi. Dia itu turun, ya, turun untuk berada di apa? Di majelis-majelis ilmu. Ya. Watarku atairon dan nggak terbang Ibu. Tapi dia turun itu. Karena ini terbang, Bu, bisa terbang. Tapi kalau lihat, oh ada Ibu Gayatri sedang belajar. Oh ada Ibu Nining. Wah, sudah apa? An-nuzul turun. Apa? Turun indah majalis ilmi di tempat-tempat orang sedang kayak belajar. Ya. Dan meninggalkan terbang. Oh, wah, mereka hadirin belajarnya. Ibu, Bapak, dan itu malah kalau hadir, bukan nggak hadir, lihat-lihat saja. Oh, hadir ya Ibu Jasna. Oh, ada Ibu Siti Halimah. Oh, ada Ibu Leli. Nah, Ibu, itu para mereka kalau dia hadir semua majelis, hadir seraya mendoakan kebaikan kepada mereka. Nah, ingat Ibu, kita pernah isi materi itu Bu. Apa? Tentang doanya para malaikat kepada orang-orang yang beriman. Masih ingat Ibu? Di mana itu? Di surat Ghafir. Surat yang ke-40. Coba kita buka. Kita ulangi lagi nih ya.
surat Ghafir. Apa yang diperbuat oleh para malaikat ini? Ini secara umum ini. Ya. Apa lagi kalau orang yang sudah belajar. Surat ke-40. Ayat berapa, Tat? Nah, itu Bu, mulainya dari ayat yang ke-7 itu. Ini panjang Bu. Ayat Ketujuh. ke-7 sampai ayat yang ke-9. 7 sampai 9. Oke, Bu, ini apa? Tentang perbuatannya para malaikat, ya. Tentang kerjaan para malaikat, ya. Oke. Ini gak panjang, Bu. Kita langsung baca aja ya terjemahnya ya. Ibu Gayatri boleh baca, coba. Nah, coba perhatikan ya. Ayat Alladzina ayat 7. yahmiluna al-arsy Sudah pada jumpa? Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala." Ya, Bu, Masya Allah. Ini kan, Bu. Apa Bu kerjanya, Bu? Yastaghfiruna, memintakan ampun lillazina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Bu, ada orang sedang duduk belajar Al-Quran agar bisa ngerti, agar bisa amalkan. Duduk belajar sunnah Nabi, Bu, agar bisa ngerti, agar bisa mengamalkan. Ya, ini masuk sekalian. Memintakan ampun orang-orang yang beriman. Siapa? Orang belajar itu orang beriman. Bu, apa doanya? Ini, Bu. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wahai Tuhan kamu, sungguh rahmatmu, balayan sayangmu dan ilmumu itu meliputi segala sesuatu. Ilmu, kamu tahu semua tentang aku ya Allah. Tentang keadaanku ini. Ada masalahku ini ya Allah. Ya, tapi saya sedang beriman, sedang belajar Al-Quran, belajar Nabi, agar tahu tentang agamamu ya Allah. Ya, ya Allah, rahmatmu dan sayangmu meliputi segala sesuatu. Aghfir lilladzina tabu, maka berikan ampunanmu kepada orang-orang yang bertobat. Ya. Wattaba'u sabilaka, orang orang mengikuti jalanmu. Bu, kenapa dia belajar, Ibu? Ya. Apakah sekedar biar punya ilmu banyak? Tidak. Dia belajar agar bisa wattaba'u sabilaka, mengikuti jalan Engkau ya Allah. Nah, mau tahu ini artinya apa ini ayat ini? Ya. Nggak ngerti nih. Ya, belajar dia. Oh, ternyata ini artinya. Oh, ini maksudnya. Lalu mengamalkan. Kan itu sekalian. Maka mereka mendoakan, ya Allah ampunkan. Kepada siapa? Orang-orang yang bertobat kepadamu, yang pernah dia salah, lalu dia bertobat kepadamu. Lalu dia itu mengikuti jalanmu. Masya Allah. Apalagi dalam ibu, wakihim. Kata malaikat, ya Allah, kihim. Jagalah mereka. Azab al-jahim. Dari siksa azab neraka jahanam. Masya Allah. Ibu, doanya belum selesai. Lanjut lagi doanya itu. Ayat ke-8. Baca lagi Bu Gayatri. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang solih di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wih, Masya Allah, Bu. Luar biasa doanya, Bu. Pak, Rabbana, wahai, kata malaikat, Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa adkhilhum, masukkanlah mereka yang beriman itu. Mana, Bu? Jannati Aden, ke dalam surga Adenmu yang engkau telah janjikan kepada mereka. Dimasukkan Ibu Sudarni, dimasukkan Pak Edi, dimasukkan Ibu Yati, dimasukkan semuanya. Ya. Tapi nggak sendirian Ibu, Bapak.
Apa? Barang-barang. Waman solaha. Dan juga masukkan siapa saja yang soleh. Siapa Bu? Sebutkan. Satu, min abaim dari bapak-bapak mereka. Jadi ke atas. Bapaknya, neneknya, ya. Bapak, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya. Di atas itu. Buyutnya, ya. Lalu Bu, wa azwajim dan pasangan hidupnya. Azwaj, Azwan. suaminya, istrinya. Lalu wa zurriyati dan keturunan mereka, anak-anaknya, cucu-cucunya, ya. Tapi Bu, siapa Bu? Waman sholah. Kalau soleh, soleh. Bagaimana soleh Ibu? Suka belajar agama, senang belajar Al-Quran, senang belajar hadis Nabi, sampai dia ngerti. Lalu diamalkan, jadi orang yang soleh. Jadi semua harus belajar Ibu. Suami istri harus belajar, anak-anak harus belajar agar semua terantara menjadi soleh. Kalau soleh, mendapatkan doa para malaikat. Ya Allah, masukkan mereka yang beriman. Barang-barangan yang soleh keluarga mereka. Masya Allah. Innaka antal aziz. Karena sungguh engkau benar-benar maha perkasa. Mampu mewujudkan doaku ini Allah. Kan gitu kan? Bisa. Al-Hakim lagi maha bijaksana. Masya Allah. Ibu, doanya belum selesai. Sambung lagi ayat 39. Masya ربنا Allah. وأدخلهم جنة. Ayo baca lagi, Bu Yatri. Dan peliharalah mereka dari kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ya kan? Wakihimu sayiat dan jagalah mereka yang dari aset dari berbagai macam keburukan. Ini kalau zahirnya Bu, keburukan dunia, keburukan di akhirat. Ya. Tapi Bu usulkan, waman taki sayiat dan barang siapa yang engkau jaga dari keburukan, yauma idzin pada hari itu, pada hari kiamat khususnya, faqad rahimta, maka sungguh engkau telah sayang kepada mereka. Jadi dia berdoa, ya, jaga dari semua keburukan, terutama kebaikan apa keburukan pada hari akhir nanti. Karena kalau engkau jaga mereka dari keburukan hari itu, maka faqad rohimta, sungguh engkau telah sayang kepada mereka. Wadzalika huwal fauzul azim. Dan itu benar-benar adalah kemenangan yang besar. Azim. Masya Allah Ibu. Ibu, luar biasa doanya para malaikat Ibu sekalian. Ya, ini doanya Ibu sekalian. Nah, jadi kata ulama kita, kalau ada orang yang sedang belajar, maka apa? Mereka itu meletakkan sayap-sayapnya di tolibil ilmi kepada orang yang sedang belajar menurut ilmu Al-Quran. Karena ridho bima yatlu. Aduh, aku mau terus amin nih. Iya lah. Dia cari. Masya Allah sekalian. Nah, Ibu itu kurang lebih ya tiga makna yang disebutkan oleh kita tentang makna Bu meletakkan sayapnya. Satu makna yang zohir, benar-benar meletakkan sayapnya itu karena senang kan? Ya, oke Bu, Ibu bisa bayangkan ya, nongkrong di situ duduk gitu kan? Wah, kayak apa ya? Ya kalau ada burung yang turun, kan gitu kan? Ke sebuah tempat itu, Masya Allah. Ya, itu pertama. Ya, yang kedua tadi kan tawadu, mengagungkan, membesarkan, memuliakan orang yang belajar. Masya Allah. Yang ketiga memang benar turun, ya turun di situ mendekat, mendekat. Oke sekalian. Nah ini ada beberapa ya, beberapa hadis Nabi, Masya Allah. Jadi intinya apa Bu? Kalau kita pahami ini hadis, maka menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Berarti apa? Ayo ambil kondisi kita belajar. Ayo ambil kondisi kita ini mengajar. Karena luar biasa ya. Kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh orang yang belajar sehingga dia berilmu lalu mengajarkan orang ya, mengajarkan orang akan ilmu Al-Quran. Ya, kita berharap sekalian kita sekarang ini insya Allah dalam kondisi ini
ada yang belajar, ada yang mengajarkan. Semoga apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam uh, hadis ini itu kita bisa mendapatkannya insya Allah Taala. Begitu sekalian, alhamdulillah untuk materi kita pada hari ini ya kita sudah belajar beberapa hadis ya dari Nabi. Nah, silakan dicatat, dibaca-baca ulang Bu. Dan Bu, sekali lagi Bu, kita belajar bukan sekedar untuk ilmu, tambah catatan, bukan. Tapi apa? Mendorong kita untuk mau belajar. Lalu apa lagi Bu? Mengamalkan apa yang kita pelajari. Ya. Oke Pak ini ya. Kalau belajar sekejap, level 1, level 2, level 3, level 4. Sampai kapan Ibu? Sampai selesai. Sampai hayat di akhir. Sampai level 30 selesai. Apalagi Bu? Mengulang lagi. Atau belajar bagian yang lain. Kayak gitu. Nah, kira-kira gitu saja. Kayak mengajar, sama. Mengajar level 1, level 2, level 3, level 4. Sampai kapan? Sampai dicabut nyawanya oleh Allah. Kalau sudah selesai, apa? Belajar lagi yang lain, lalu mengajarkan lagi yang lain. Kayak begitu. Ini Ya, keren ya, sih. mudah-mudahan diberi kesempatan. Semoga Allah ya kasih terus kesempatan Ibu, Bapak untuk terus belajar demikian pula mengajar. Ya. Oke, sekalian, cukup ya untuk hari ini ya. Semoga bisa dipahami materinya insya Allah Ta'ala dan dapatkan semangat untuk mau mengamalkannya insya Allah Ta'ala. Ya, demikian Bu. Ada hal yang mau disampaikan dari faedah-faedah atau tambahan-tambahan? Ayo persilakan. Dari Ibu Nini ada, Ibu Gayatri ada. Silakan. Apa yang didapatkan pada hari ini, Bu? Bu Nini. Bersamaan. Kakak Ibu Nini, ada yang mau sampaikan? Alhamdulillah kita termasuk di antara yang belajar, sedang belajar walaupun pelan-pelan ini karena udah tua baru belajar. Tapi alhamdulillah diberi kesempatan. Semoga kita mendapat keutamaan yang untuk menjadi orang-orang yang berilmu yang disampaikan tadi. Ya, Bu. Oke, syukur Ibu ya. Ada lagi yang menyampaikan Ibu Leli. Silakan Ibu, ada yang menyampaikan Ibu Leli. Apa yang didapatkan dari materi kita pada hari ini? Alhamdulillah Ustadz, walaupun waktunya singkat, tapi sangat-sangat banyak manfaatnya. Jadi artinya kalau selama ini merasa hanya segini-segini aja ilmu, tetapi ternyata belajar dan belajar itu sangat di dianjurkan untuk tidak hanya mendapatkan ilmunya, tetapi juga kalau bisa mengajarkan. Karena fadilahnya di sini kan pahalanya banyak sekali. Akan mendapatkan ini dari Rasul. Warisan, katanya warisan ilmu tadi. Haris Nabi. Mungkin Ya, itu. ya, Bu ya. Dan gini Bu, kadang-kadang gini Bu, eh, kita mungkin melihat dengan berbagai kondisi, kita kayaknya agak berat ini nih mengajarkan. Tapi kita bisa Iya, buang Ibu. khawatir merasa tidak apa. Nanti kalau pertanyaannya melebar kan nggak bisa menjawab gitu loh Ustadz. Jadi nggak berani gitu, nggak Nah, punya keberanian. oke Bu Salian. Itu di antara Bu, di antara senjatanya setan itu, di antaranya. Ya, jangan Hmm. mengajar. Nanti kalau ditanya nggak tahu gimana, nanti malu dong. Kan jadi ngajar Bu. Padahal Bu apa Bu? Ya, orang itu mengajarkan apa yang dia ketahui. Yang itu Salian. Ketika ada orang yang nanya sesuatu dia nggak tahu, dia bilangnya ya, wallah alam, saya belum tahu ini. Nanti saya cuma nanya sama guru saya, kan gitu ya. Nanti saya Jawabannya. belajar lagi. Tanya Ya. Ustaz. Lalu apa? Ketika nanya Ustadz, oh dapat ilmunya. Sampaikan lagi sama teman dia. Ya, atau siapa yang baik sama-sama dia. Kan begitu sekalian. Ya, gitu. Jadi beraninya sekarang ini hanya ngajarin anak kecil-kecil, Apa-apa ya anak sekalian. kecil-kecil.
Kan Bisa nggak aja sama nanya sama macam-macam, cuma teman-teman, ngikut sama aja. teman dekat, keluarga dekat, ya, Iya. kan bisa sekalian. Lalu ibu yang kedua adalah apa? Kita harus ingat sekalian. Kalau kita merasa belum bisa mengajar langsung, kita bisa dapat pahala orang mengajar. Bagaimana ibu? Dengan menunjukkan tempatnya orang belajar, ya. Kata Bu Leli, Hmm. Ibu Fatimah, ya. Kalau mau belajar ini, bisa belajar di program kait ini, Masya Allah, ya. Nah, kan gitu kan? Oh, iya. Nanti ada ustadznya yang mengajarkan di sana. Ada Ustadz Ato di Mesir, Masya Allah, punya ilmu ya, yang cukup banyak Al-Quran, yang siap mengajarkan, ayo. Ya. Itu lagi yang Coba, sama kayak gitu. ada ilmu di pengajian A, pengajian B. Kita coba, cuma sekedar menunjukkan saja Ibu. Ya. Tapi kalau dia jadi belajar Ibu, apa? Kita dapatkan pahalanya apa? Orang yang mengajarkannya. Gitu. Iya. Orang yang, orang yang belajar itu. Karena kita jadi perantaranya. Ya, betul ya. Nah, ini insya Allah berarti pekan depan kita akan sampaikan. Bagaimana kalau ada orang yang nggak bisa mengajar? Ya. Apakah punya pahala? Punya pahala. Kapan jadi perantara kebaikan? Jadi perantara ke kebaikan. Kebaikan. Masya Allah. Ya kira-kira begitu sekalian. Ya. Nah, ini insya Allah pekan depan kita akan sampaikan materinya. Insya Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bu. Sudah mendekati jam 9. Ya. Mungkin hari kita cukup kan ya Bu ya. Insya Allah semoga pekan depan. Ya. Kita jumpa lagi jam setengah 7. Mulai belajar baca Quran. Semakin bagus. Dan kita belajar materi yang lain insya Allah Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga semua kita dalam kebaikan, Amin. taufiknya, rahmatnya, Amin. dan mudahkan semua urusan kita insya Allah Ta'ala. Oke? Amin. Baik Bu, kita Amin. akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.